warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, apa kabarnya nih? Kembali dalam acara Prata. Prata yang ini bukan. Prata itu pembahasan ringan seputar cuaca. Bersama saya, Susili Kuntati dari Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah Karimun. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang bersama narasumber kami dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Bapak Adi Setiadi, SIP. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga Mbak. Susi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana Pak perjalanan dari Batam ke Tanjung Balai Karimun ini? Kalau kita perhatikan, tadi perjalanannya lewat laut, yakni dengan kapal cepat. Sungguh menyenangkan. Karena kita biasanya kan mempublis terkait perakiraan cuaca untuk lautan. Nah, tadi kita bisa lihat secara langsung bagaimana kondisi gelombang di wilayah perairan. Nah, itu terlihat. Tapi tadi gelombangnya sih nggak signifikan. Aman ya Pak ya? Jadi kapal cukup stabil dan aman. Terus tadi kayak sempat dari pelabuhan ke stasiun meteorologi kami ini udah melihat kota-kota ya Pak ya? Kalau kita perhatikan, tadi kebetulan sama Pak Tito diajak putar-putar. Dari situ kami bisa menilai bahwa di Karimun ini udah cukup lumayan pembangunan infrastrukturnya, boleh dikatakan udah maju. Kemudian kalau kita lihat ini kota ini udah lama, jadi udah banyak rumah-rumah, bangunan-bangunan, kemudian mungkin penduduknya juga banyak. Yeah. Kalau kita perhatikan, karena dilihat dari rumahnya udah banyak, berarti penduduknya banyak. Gitu. Terus ini Pak, setelah datang ke stasiun meteorologi Raja Haji Abdullah ini, menurut Bapak bagaimana Pak kondisi stasiun kami ini? Stasiun meteorologi Raja Haji Abdullah ini, kalau kita perhatikan ini kan merupakan unsur pelaksana teknis daripada BMKG, di mana stasiun ini terletaknya di Kabupaten Karimun, di mana stasiun ini juga memberikan informasi-informasi yang terkait informasi meteorologi untuk penerbangan, kemudian juga publik, maupun juga informasi meteorologi untuk maritim. Nah, jadi kalau kita perhatikan sarana dan prasarana ini udah cukup mumpuni lah, pokoknya udah lumayan lah. Sekarang kita mau bicara sedikit nih Pak tentang cuaca. Sekarang ini kan lagi ada siklon tropis 0 ya di Laut Cina Selatan. Boleh nggak Pak dijelaskan sedikit tentang sama Sobat BMKG kita ini tentang siklon tropis itu sebenarnya apa sih Pak? Dan pengaruh terhadap cuaca di Kepulauan Riau ini bagaimana? Kalau kita perhatikan siklon tropis yaitu pusaran angin yang terjadi di daerah tropis. Nah, Indonesia itu masuk daerah tropis. Kenapa masuk daerah tropis? Karena Indonesia itu terletak pada lintang 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Nah, siklon itu terjadinya di Laut Cina Selatan. Nah, itu dampak efeknya kalau kita perhatikan untuk daerah Provinsi Kepulauan Riau secara umum dan kota Batam dan Kabupaten Karimun. Nah, ini ada hujan. Nah, hujannya kalau kita perhatikan, kalau yang tercatat di sini kalau tadi saya lihat itu kategorinya hujan ringan sedang, kemudian ada lebat juga. Begitupun juga berdasarkan catatan dari alat AWS kami yang ada di Batam. Nah, kebetulan kami ada sekitar 9 AWS yang terpasang, kemudian di stasiun 1 itu juga itu kategorinya hujannya itu ringan, kemudian sedang sampai lebat. Nah, itulah kondisi-kondisinya. Nah, itu dampaknya. Kenapa kok begitu? Karena kalau kita perhatikan, itu pada wilayah Kepulauan Riau itu, kondisi anginnya itu terjadi belokan-belokan. Nah, itu dengan adanya belokan itu jadi terjadi pelambatan. Sehingga terjadi konsentrasi ke arah pembentukan awan-awan penghujan itu sangat aktif. Karena terjadi juga yang namanya arus konvergensi. Nah, itulah yang menyebabkan 2 hari yang lalu, nah itu ada hujan. Gitu. Sekarang ini dia udah bergerak ke atas, udah nggak di laut Cina Selatan lagi, udah bergerak.
ini Pak nih terkait hobi dari masyarakat Karimun sekarang ini kan lagi pada suka main layang-layang nih Pak. Himbauan untuk masyarakat Karimun ini gimana Pak tentang layang terkait cuaca? Kalau bermain layang persilakan. Yang penting pada saat kondisinya cuacanya itu ya cerah, berawan dan ya cerah berawan. Nah, kalau hujan, kategori hujan lebat, sangat lebat dan cuaca ekstrim, ya sebaiknya jangan bermain layangan. Karena kalau sekarang ini sering terjadi kondisi cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim itu kadang-kadang terjadi hujan deras disertai angin kencang, bahkan kadang-kadang petir guntur. Nah, inilah dengan adanya petir guntur ini, ketika terjadi hujan yang sangat signifikan cuaca ekstrim, jangan bermain, takutnya bisa nanti takut tersambar petir. Nah, itu ngeri. Ya. Tapi di BMKG sebelum terjadi cuaca ekstrim itu udah diberi peringatan dini. Nah, sedianya masyarakat itu bisa melihat informasi-informasi terkait cuaca harian, 3 harian. Ya, tentunya mungkin di Karimun ini kan juga dipublis ya, cuaca-cuaca tersebut. Atau bisa juga masyarakat supaya lebih enak. Sekarang kan semua masyarakat mempunyai HP Android, bisa langsung aja Play Store di info BMKG. Di situ nanti lihat di cuaca, kemudian nanti muncul 34 provinsi, diklik Kepulauan Riau, nanti dari situ diklik banyak Kabupaten Karimun, nanti ada kecamatan-kecamatannya. Di situ bisa dilihat cuacanya bagaimana pada pagi, kemudian siang, sore, itu ada semua di situ. Bahkan itu kalau nggak salah cuacanya sampai 1 minggu kan nggak salah. 1 minggu ke depan ya Pak ya. Iya, di situ bisa lihat. Tapi pentingnya mereka itu supaya tahu, tentunya dari BMKG Karimun itu bisa mensosialisasikan terkait info BMKG. Di samping cuaca yang dibuat internal dari Selamet Karimun. Nah, karena kalau kita tidak mengenalkan terhadap produk kita, masyarakat tidak tahu. Tidak akan mengerti Pak ya. Tentang cuaca yang sedang terjadi gitu. Ya. Ini Pak, satu pertanyaan lagi Pak nih, terakhir, mohon kritik dan sarannya terkait podcast kita yang episode pertama ini nih. Kalau kita perhatikan podcast ini, kami sangat mensupport dengan adanya podcast yang dibuat oleh stasiun Meteorologi Karimun, karena ini merupakan sekarang ini kita itu di BMKG itu harus banyak berinovasi, kemudian juga harus memperkenalkan produk-produk. Melalui kegiatan podcast ini, ya tentunya kan masyarakat itu jadi tahu, apalagi kegiatan ini nanti dipublis di media sosial. Karena kalau masyarakat makin tahu kan berarti masyarakat itu bisa mengetahui cuaca. Dengan adanya mengetahui cuaca itu sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kesehariannya, baik itu masyarakat di pemerintahan maupun masyarakat umum. Karena kalau kita perhatikan sekarang ini cuaca ini yang ada di Kepri di bulan September ini sering terjadi kondisi-kondisi cuaca ekstrim begitu. Tidak menentu ya Pak ya? Tidak menentu begitu. Makanya itu nanti pada saat kegiatan podcast bisa disampaikan begitu bagaimana kondisi-kondisi cuaca secara khusus di secara khusus di Kabupaten Karimun dan secara umum di Kepulauan Riau. Nah, begitu. Oke, terima kasih Bapak atas pembicaraan kita yang singkat ini. Semoga bermanfaat ya buat sobat-sobat BMKG. Jangan lupa juga nih untuk subscribe video kami. Instagram Bapak punya Instagram, mungkin bisa nanti di follow. Nanti di follow ya, jangan lupa. Oke Sobat BMKG, demikianlah pembahasan ringan seputar cuaca bersama Bapak Adi Setiadi SIP, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim, Batam. Semoga bermanfaat untuk Sobat BMKG semuanya. Semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, cuci tangan, dan mengikuti protokol kesehatan ketika berada di luar ruangan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.